Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-75, dan sekaligus juga video saya yang ke-925 di channel ini, kita akan mereview hal-hal apa yang telah kita pelajari dan hal-hal apa yang belum kita pelajari agar sebagai pemula untuk Microsoft Word ini kita benar-benar bisa mengaplikasikan apa yang telah kita bahas, telah kita pelajari untuk meningkatkan kinerja kita. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yuk. Ya, ini saya sudah membuatkan suatu semacam rangkuman, ada 6 poin besar yang harus dikuasai oleh pemula. Ya, jadi berikut ini adalah beberapa hal yang harus Anda kuasai agar Anda bisa disebut telah menguasai Microsoft dengan baik dan benar. Itu minimalnya ada 6. Yang pertama, kita mengenal antarmuka penggunaan. Kita mempelajari icon-icon dan juga menu antarmuka pengguna Microsoft Word. Tahu bagaimana mengakses fungsi-fungsi yang tersedia. Misalnya contoh icon B tebal itu berarti untuk bold, I miring itu untuk italic miring, lalu O pada garis underline. Itu yang disebut sebagai icon-icon. Ini saya kira sudah tuntas ya. Saya sudah membuat ada beberapa ribbon yang memang tidak saya jelaskan di channel ini karena Anda sebagai pemula ya. Tapi secara umum boleh dikata 90% sudah aman nomor 1 yang ini. Kemudian yang kedua, mengetahui dasar-dasar pengeditan teks, ya, Anda harus paham cara mengubah jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, gaya huruf seperti cetak tebal, miring, bergaris, dan segala macam. Termasuk mempelajari bagaimana melakukan pembentukan teks seperti mengubah jenis paragraf, membuat daftar bullets, ataupun numbering, dan juga mengatur spasi ya. Cara spasi itu bisa 1,5, 2, dan seterusnya. Ini sudah bisa nomor 2. Jadi dari video nomor 1 sampai nomor 75 ini kalau saya meresume bagian 1 dan 2 aman ya, tidak ada masalah. Kalau toh ternyata poin 1 dan 2 itu ada beberapa yang perlu Anda tanyakan, silahkan kirim message ya lewat WhatsApp yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Selanjutnya yang nomor 3, Anda harus mampu mengatur halaman. Anda mengetahui cara mengatur margin, ukuran kertas, orientasi halaman, halaman cetak ganda. Artinya kita bisa mencetak halaman-halaman tertentu sebanyak berapa. Misalnya kita mempunyai naskah 10 lembar. Kemudian kalau hanya dicetak kan ya sudah satu set itu halaman 1 sampai halaman 10. Yang dimaksud cetak ganda ini misalnya kita buat 2 eksemplar, maka page-nya ada 2 set ya. Jadi yang set pertama halaman 1 sampai 10, kemudian set kedua juga halaman 1 sampai 10. Demikian seterusnya, tergantung berapa banyak kopi yang kita buat. Itu yang disebut sebagai cetak ganda. Juga kita mempelajari cara bagaimana menambahkan halaman. Ini sudah ya. Sudah, kemudian menghapus halaman. Sudah semua. Kemudian yang keempat, Anda juga harus mengetahui menyisipkan gambar, insert picture maupun objek. Ya. Mengetahui cara menyisipkan gambar, grafik, tabel, dan objek-objek yang lain ke dalam dokumen Microsoft kita. Juga Anda harus tahu mempelajari bagaimana mengubah ukuran dan posisi objek. Nah, resume ini sekedar untuk warning ya, atau peringatan. Kalau Anda benar-benar mengikuti video saya dari awal, boleh dikatakan 95% aman gitu ya. Namun demikian di dalam video berikutnya nanti tentu saya akan juga memperagakan secara singkat dan cepat.
Kemudian mengelola posisi teks sekitar objek, bagaimana supaya serasi dan rapi. Ini perlu eh, apa ya, rutin dipakai rutinnya. Anda pakai terus nanti lama-lama akan fasih gitu. Selanjutnya yang kelima, Anda harus mampu menggunakan fitur pengolahan kata dan tata bahasa. Atau cara bagaimana menggunakan pengolahan tata bahasa seperti fungsi spell check ini kalau Anda menggunakan bahasa Inggris ya, ada cek grammar dan segala macam. Ini tentu agak advance ya, tapi nggak masalah. Kalau toh Anda tidak memahami ini, nanti waktu seperti di dalam video nomor 73, mulai 71, 72, 73, itu kita sudah bisa memahami tata bahasa sehari-hari yang formal maupun yang agak santai gitu ya. Terus juga termasuk kita sudah bisa mempelajari cara membuat dan mengatur tabel, mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan kolom, seperti majalah atau koran, dan menambahkan hyperlink. Nah, hyperlink ini yang perlu, ini belum saya jelaskan ya, tapi saya kira ada baiknya secara cepat saja saya kasih ya. Misalnya, ini kalau Anda mencermati naskah ini, rangkuman ini terdiri dari 5 lembar misalnya. Ini halaman kelima. Ya, ini saya insert page. Oh, ini halaman 5 ya. Misalnya halaman 5 atau halaman berapapun. Ya, ini kita bisa page break ya. Jadi ada punya halaman 4 juga. Ini halaman 4. Halaman 4 ada teks, saya kasih warnanya coklat itu aja ya. Kalau tidak terlalu banyak kalimat dan kata. Ini saya kasih warna coklat. Ya, ini oke. Jadi halaman 4 berwarna coklat. Halaman 1. Nah, yang dimaksud hyperlink itu begini. Misalnya kita mau menuju halaman 5. Ya, halaman 5 ini saya kasih warna hijau misalnya. Warna hijau atau pink. Saya kasih warna pink di sini. Ya, ini warnanya pink. Nah, halaman 5 ini kita kasih tanda yang disebut sebagai bookmark. Yaitu dengan klik insert, ada bookmark. Bookmark ini kita kasih nama misalnya halaman 5. Kemudian hyperlink itu maksudnya gini, kalau kita akan menuju ke halaman 1, kita bisa memberi suatu teks di sini misalnya nih ya, menuju halaman 1 misalnya. Ini kalau kita blok, kita bisa yang namanya hyperlink itu bisa insert link langsung di sini atau klik kanan link. Nah, ini default dari Microsoft sudah menyediakan misalnya top of the document ya. Jadi artinya kita menuju ke halaman 1. Nah, otomatis kalau kita masuk ke hyperlink di Microsoft itu caranya kita arahkan ke hyperlink itu. Caranya adalah dengan menekan tombol CTRL lalu akan muncul gambar seperti tangan menunjuk seperti itu, seperti layaknya kalau Anda masuk internet. Ya, tapi tombol CTRL ditekan ya, kalau dilepas ya hilang. Kita tekan lalu kita klik maka dia muncul halaman 1. Ini page 1. Nah, demikian juga misalnya saya menuju halaman 5. Halaman 5, untuk menuju halaman 5 kita tidak harus selalu mengklik, tidak maksud saya untuk menuju halaman tertentu kita tidak perlu membuat blok dalam teks ya, dalam suatu teks. Boleh
dalam format zip ya misalnya. Zip-nya macam-macam ini Anda bisa pilih ya. Sebaiknya memang yang mudah dipahami orang itu, tapi karena hyperlink itu untuk kebutuhan pribadi ya, bisa aja kita kasih tanda gambar hati misalnya di sini semacam ini. Warnanya mau apapun terserah, bisa jelas begini atau tersamar juga nggak masalah. Warnanya boleh diganti warna apa, warna pink atau merah gitu. Nah ini yang dijadikan hyperlink, karena klik kanan di situ lalu insert hyperlink link. Di sini kita pilih eh, page in this document, artinya halaman mana dia berada. Kita klik di sini, lalu di sini sudah bookmarknya tadi salah satunya adalah halaman 5. Klik sini lalu OK. Maka kalau Anda akan menuju ke sana, ini tinggal di CTRL klik di sini. Ini ada gambar tangan tunjuk ya. Begitu Anda klik, dia akan menuju halaman ini. Semacam itu. Kalau menuju halaman 1 ya sama seperti eh, klik tekan tombol CTRL lalu klik di sini dia menuju halaman 1. Itu hyperlink. Jadi kita telah eh, memahami 5 hal. Yang keenam, mampu menggunakan fitur kolaborasi, yaitu kreativitas ya kolaborasi itu, dan penyimpanan. Yaitu kita wajib dan harus mengetahui cara menyimpan dokumen dengan aman, dengan diberi password, dan membagikan dokumen ke orang lain, baik menggunakan email atau dengan save as file name, bisa disimpan ke flash disk dan segala macam. Ya. Dengan menguasai hal tersebut, yaitu 6 poin yang baru saya sampaikan, berarti Anda telah dikatakan mampu mengoperasikan Microsoft dengan baik dan benar. Selain itu ya, penting untuk selalu mempraktekkan penggunaan Microsoft secara rutin, harus pakai. Tidak hanya sekedar dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya sampaikan seperti ini, tapi Anda kerja langsung praktek rutin ya. Artinya rutin ya intensif. Kalau Anda sudah kerja ya setiap hari wajib dipakai. Agar apa? Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Itulah yang disebut berkompeten. Dan akhirnya memang harus kompeten. Oke? Kalau terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silakan like and share supaya banyak relasi teman siapapun. Mereka juga menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke? Ikuti terus video-video saya. Salam, saya Master Santo dari RPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.